semuanya, jadi hari ini kita akan membahas seputar fotosintesis. Masalah penyimpanan energi listrik menjadi hambatan utama energi terbarukan. Nah, semua energi terbarukan yang tidak memiliki polusi pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Contohnya, panel surya hanya bekerja pada saat terdapat cahaya matahari. Nah, hasil riset menemukan metode penyimpanan energi listrik dengan cara alami, yaitu dengan memanfaatkan proses fotosintesis. Cara kerjanya, setiap tumbuhan menggunakan proses fotosintesis untuk mengambil energi dalam matahari dan mengubahnya menjadi bahan bakar kimia. Menggunakan fotosintesis sebenarnya sangat lambat untuk dunia yang sangat membutuhkan listrik. Namun, katalis baru bisa meningkatkan fotosintesis buatan dan bisa lebih efisien menggunakan matahari dengan memisahkan air menjadi oksigen dan hidrogen. Selanjutnya ada proses anabolisme, adalah proses biosintesis atau pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Oke, selanjutnya coba teman-teman lihat pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar sebuah pohon yang mengalami reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi Hill. Pada reaksi terang terjadi 3 proses yang berlangsung di dalam kloroplas, khususnya di membran tilakoid. Yang pertama ada pigmen fotosintesis, menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transport elektron. Yang kedua ada terjadi fotolisis atau pemecah molekul air menjadi H+ dan O2, ATP dan NADPH terbentuk dan oksigen dilepaskan. Yang ketiga ada pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron menerima kembali elektron sebagai gantinya. Reaksi gelap terjadi proses fiksasi CO2-. Benson Andrew dan Melvin Kelvin menemukan proses ini pada tahun 1950 sehingga reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin-Benson. Siklus Kelvin-Benson berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap fiksasi atau pengikatan CO2. Terjadi penambahan CO2 oleh ribosa difosfat atau RUDP menjadi asam fosfogliserat atau APG. Yang kedua ada tahap reduksi, terjadi pemakaian ion H+ dari NADPH untuk mereduksi asam fosfogliserat atau APG menjadi fosfogliseraldehida atau PgAl. Yang ketiga ada tahap regenerasi ribosa difosfat atau RUDP, terbentuknya RUDP penambatan CO2 kembali berlangsung. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, apakah proses katalis pada daun membutuhkan energi? Nah, proses katalis pada daun, khususnya dalam konteks fotosintesis, tidak memerlukan energi secara langsung untuk katalis itu sendiri. Tetapi, untuk menjalankan seluruh reaksi fotosintesis, energi cahaya diperlukan. Jadi, proses katalis pada pohon mengalami yang pertama, penyerapan cahaya atau reaksi terang. Klorofil menyerap cahaya matahari di membran tilakoid, memecah air menjadi oksigen, proton, dan elektron. Elektron ini dapat memproduksi ATP dan NADPH. Setelah memproduksi ATP dan NADPH, selanjutnya terjadi siklus Calvin atau reaksi gelap. Di stroma kloroplas, enzim Rubisco atau katalis mengikat karbon dioksida untuk membentuk glukosa menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Yang terakhir yaitu pembentukan produk akhir. Glukosa digunakan untuk pertumbuhan atau disimpan sebagai pati. Energi cahaya diperlukan, tetapi katalis hanya mempercepat reaksi tanpa mengonsumsi energi langsung. Sekian hasil diskusi kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.